terpahami oleh orang tua, ya, pahamilah bahasanya orang tua tidak akan pernah bisa mendidik anak dengan baik. Itu dasar, pondasi dasar. Pondasi dasar dalam mendidik itu adalah meletakkan dasar-dasar sifat watak yang baik tadi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, keluarga hijrah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang saat ini sedang sakit ba'sa tahurun, insyaallah semoga Allah segera mengangkat penyakit Anda tanpa meninggalkannya sedikit pun, dan semoga Allah menjadikan penyakit Anda sebagai penggugur dosa bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Muslim Parenting di edisi hari Sabtu di 2 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 Februari 2025 Masehi. Dan masih seperti biasa di setiap Sabtu siang Muslim Parenting kita masih akan mendapatkan nasihat dan bimbingan dari Ustadz kita, yakni Ustadz Yusuf Iskandar Hafizallah, yang mana di kesempatan siang hari ini Ustadz telah bersama kita di studio dan kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di kesempatan siang hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustadz. Wafikum barakallah. Ya, semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz, di kesempatan siang hari ini insyaallah Muslim Parenting kita ini akan membahas perkara apa ini, Ustadz? Kita akan bahas pondasi dasar dalam mendidik anak. Baiklah keluarga hijrah, itu dia pembahasan kita di siang hari ini. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya di siang hari ini, Anda bisa bertanya secara langsung di GSM online 081170231023 atau di telepon WhatsApp kami di 081177511023. Dan Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp. Silakan Anda bisa menuliskan nama, alamat serta pertanyaan Anda dan dikirim ke 081177511023. Baiklah keluarga hijrah, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di kesempatan siang hari ini, yakni oleh Ustadz Yusuf Iskandar Hafizahullah dalam program Muslim Parenting, yakni dengan tema pondasi dasar dalam mendidik anak. Kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'du. Para pendengar Radio Hijrah yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga pemirsa Hijrah TV dan juga yang sedang menonton di beberapa akun medsos Hijrah. Di kesempatan kali ini kita bahas tentang pondasi dasar dalam mendidik anak. Jadi para orang tua semuanya harus paham bahwa segala sesuatu itu diawali dari dasar. Membangun rumah, dasarnya dulu, pondasinya dulu. Bangun gedung, pondasinya dulu. Ya. Mau apa saja, itu perlu pondasi dulu. Termasuk dalam mendidik anak itu ada pondasi dasar yang harus diletakkan orang tua. Ya. Jadi urusan mendidik itu bukan hanya sekedar taruh di sekolah, ya diajari belajar, membaca, menulis, berhitung, selesai. Tidak. Urusan mendidik anak itu adalah mendampingi anak. Ya, mendampingi anak. Jadi pendidikan itu adalah pendampingan dari orang tua atau pendidik hingga dia menulis berhitung. Ya.
Kalau hanya sekedar itu, cukup taruh di bimbel, cukup les privat. Tapi tidak sekedar itu. Karena anak kita itu akan jadi orang dewasa nantinya. Kita mau anak kita itu seperti apa dewasanya nanti. Ini harus kita pikirkan. Jadi urusan pendidikan itu bukan hanya sekedar anut grubyuk kata orang Jawa. Ngikut orang, ya, waktunya nyekolahin, sekolahkan. Waktunya dia di kuliahkan. Bukan begitu, tapi harus memetakan. Kira-kira nanti anakku dewasa, ya, supaya dia bisa bermanfaat untuk orang lain, dia harus punya sifat karakter apa gitu ya. Ada karakter pribadi menjadi kepribadian gitu ya. Ada karakter yang terkait sama orang lain, keterampilan sosialnya, keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Ada sifat pribadi, dia harus punya sifat-sifat pribadi. Seperti jujur. Ya, jujur. Empati. Ya, punya kepedulian. Punya kasih sayang. Dia punya tanggung jawab. Ya. Dia disiplin. Dia mandiri, pemalu misalnya, pemberani. Ini kepribadian, sederhana. Hidup yang sederhana, pemberani, jujur. Ini sifat pribadi yang harus dimiliki sama anak. Ya. Lah, ketika kita ini sifat pribadi, anakku harus punya sifat ini deh. Ya. Dan kemudian bagaimana mengajarkannya, itu ya. Kemudian dia nanti juga harus berinteraksi dengan orang lain, pandai bersosialisasi, bergaul. Apa keterampilan bergaul itu? Tadi, harus ramah, senyum, salam, sapa. Ya. Harus punya empati, ya, kepedulian. Dia punya rasa sayang, suka membantu, menolong. Ya. Ini empati, ya, sayang kepada orang lain. Ya, punya kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Lah, dia mau kerjasama, dia memaafkan kesalahan orang lain, dia lapang dada, toleransi. Ya. Ada pemaaf, rasa pemaaf, sifat pemaaf, ada toleransi, ada kesabaran, sabar menyikapi kekurangan orang lain. Mau memaafkan, ya. Kemudian dia minta maaf, dia minta izin, itu semuanya diajari, gitu ya. Maka saya katakan, kapan anak itu diajari seperti ini? Diajari minta maaf, minta izin, minta tolong, ngucapin terima kasih kalau diberi, dibantu. Kapan diajari ini? Ini adalah dasar-dasar akhlak. Sifat watak yang harus kita biasakan pada anak kita. Ya. Inilah 7 tahun pertama yang harus kita tanamkan pada anak. Ya, senyum, salam, sapa. Kepada semua orang dia sapa, menyapa, senyum, mengucapkan salam. Gitu ya. Kepada semua orang dia mau bergaul, gak memilih-milih.
nggak memilah-milih. Nggak memilah-milih teman bergaul. Ya. Jadi sifat keterampilan bergaul dengan orang lain, keterampilan sosialisasi tadi, itulah ketika anak mulai bermain dengan teman. Orang tuanya selalu memberikan mentoring, pesan kepada anak. Bagaimana bergaul, ya, bagaimana meminjam mainan temannya, dan bagaimana kalau dipinjemi dia harus mengucapin terima kasih. Ini semuanya harus diajari. Kalau nggak diajari, dia nggak punya keterampilan bergaul, ya. Sehingga anak ketika dia mau main, mau kemana nak main, ya udah, nggak ada mentoring, nggak ada pesan, nggak ada bimbingan bagaimana dia bermain menjadi teman yang menyenangkan buat temannya. Bagaimana dia berbagi kalau dia punya kue, punya mainan, mau kongsi sama temannya. Karena anak-anak rata-rata egois, nggak mau berbagi. Jangan hanya main sendiri. Itu nanti kalau pinjem, kamu minta pinjem, Ahmad pinjem mainannya ya. Ya, setelah dikasih pinjem, makasih ya Ahmad. Ini pelajaran hidup, ini pendidikan. Berapa banyak sekarang anak-anak yang sekarang ini hidup tanpa tahu tentang mengucapin terima kasih, minta maaf, empatinya nggak ada. Nggak ada rasa minta maaf, dia salah, ya, nggak merasa bersalah, itu. Nah, kalau dari anak kita dari awal, dari kecilnya 7 tahun pertama itu kita ajari adab, gitu ya. Inilah mengadabkan, gitu ya. Mengimankan dan mengadabkan itu di 7 tahun pertama dan kedua. Kalau kita fokus selalu memperbaiki akhlaknya, sifat watak, nih bentuk sifat watak tadi, hidupnya sederhana, ya, nggak boleh diajari anak itu dari kecilnya hidupnya foya-foya, selalu jajan berapa aja dia dikasih, enggak, harus diajari, dibatasi. Uang jajanmu sekian sehari, nggak boleh lebih, ya, batasi. Karena sebagian orang tua ketika punya ekonomi berlebih, itu bahkan ketika ngantar anaknya ke sekolah, dia bilang sama kantin, ibu kantin, ibu warung itu, Bu, anak saya mau ambil aja, mau ambil apa aja biarkan, nanti totalannya seminggu sekali saya bayar. Jadi anak itu mau jajan, mau ini, enggak ada batas, dibebaskan sama orang tua. Ini pendidikan yang buruk, bukan sayang sama anak. Ini orang tua sedang mengajarkan kemanjaan, mengajarkan foya-foya, mengajarkan tidak menghargai jerih payah orang tua. Mestinya dibatasi, ya, batasi. Ya, kalau jajan di sekolah sekian, nanti ada jatah mungkin kalau punya kemampuan berlebih saat jajan di rumah. Kalau di sekolah hanya dibatasi sekian. Lah ini keterampilan hidup, sifat watak yang harus kita berikan pada anak. Ya, ada adab-adab dalam bergaul dengan teman. Inilah pondasi dasar yang saya katakan. Ini pondasi dasar dalam mendidik anak.
letakkan sifat-sifat watak yang baik dulu. Kepedulian, empati, bantu orang tua. Ketika sudah SD, sudah harus dikasih tanggung jawab. Ya. Diatur. Ada aturannya. Kapan dia tidur, kapan dia bangun, kapan dia belajar, kapan dia bantu orang tua. Ya, kapan dia bermain. Kapan dia harus sholat, kapan dia harus murojaah, dan itu semuanya harus diatur. Sehingga inilah mengajarkan anak disiplin. Berapa banyak orang tua yang nggak bisa mengendalikan anak ini. Tidurnya kapan nggak bisa nyuruh. Anakku susah kali disuruh tidur. Ya, dia pegang HP sepanjang malam, nggak bisa ngatur anak. Mau bangunnya nanti karena dia nggak bisa ngatur kapan tidurnya, jam berapa, sehingga bangunnya pun nggak bisa diatur. Ya. Berapa banyak orang tua yang punya keluhan seperti ini? Anak remajanya begadang sepanjang malam. Jam 2, jam 3 baru tidur karena kecapean matanya lihat HP. Ya. Karena sudah larut malam dia baru tidur, tidurnya karena kelelahan, dia nanti bangunnya juga molor siang. Jam 6, jam 7 baru bangun. Ya. Sekolah kadang nggak sekolah. Karena sakit mata, sakit kepala, sakit asam lambung, ya, sakit perut. Banyak sekali alasan-alasan anak untuk tidak masuk sekolah. Kenapa? Tadi malam begadang. Orang tua bermasalah. Orang ini masalahnya ada pada bukan masalahnya itu dari awal. Anak nggak diberikan pondasi dasar dalam hidup. Anak nggak terurus, nggak disiplin dari awal. Orang tua nggak punya kontrol, ya, menegakkan aturan pada anak. Ketika ini tidak dipahami oleh orang tua, ya, pahamilah bahasanya orang tua tidak akan pernah bisa mendidik anak dengan baik. Efeknya di remaja. Ketika remaja, orang tua akan bingung, sibuk. Bagaimana aku menumpuk pada anak di usia remaja dan dewasanya nanti, itu karena sebab 7 tahun pertama dan kedua itu orang tua tidak menyiapkan pondasi dasar dengan baik, ya, nggak membiasakan, ya, tadi senyum salam sapa, nggak membiasakan empati, bantu, menolong, memberi kepada orang tua, membantu orang tua. Nggak dibiasakan untuk mandiri, nggak dibiasakan untuk hidup sederhana, nggak dibiasakan untuk meminta izin dan terima kasih. Semuanya ini terkait. Karena yang dipahami pada umumnya, mendidik itu, belajar itu hanya membaca, menulis, berhitung, menghafal. Ya, urusan didik anak itu hanya ini. Ya, anak diajari membaca, menulis, berhitung, menghafal, sudah selesai. Tidak. Urusan pendidikan itu adalah urusan meletakkan dasar sifat watak yang baik. Ya. Ketika ini kita lalai di awal, kita akan membayar dengan stres di usia remajanya anak atau dewasanya anak.
Tapi kalau kita memperhatikan di awal, imankan, adabkan di awal, jadi prioritas. Sambil jalan itu memintarkan, tapi bukan menjadi sebuah prioritas utama. Prioritas utamanya adalah mengimankan, mengadabkan wataknya, pembentukan sifat watak, membiasakan sifat watak yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Lah, ketika ini kita lakukan, ya, maka di masa remajanya, masa dewasanya anak, kita akan tenang, nyaman. Kenapa? Sudah terbentuk. Ya. Ketika SMP, misalnya SMP 7 tahun yang ke-3 gitu ya, umur 15 tahun. Kalau SMP mungkin ya 7 tahun yang kedua ya. Mulai 8 tahun sampai 14 tahun. Dia mondok. Ya, mondok itu ya umur 12 tahun ya, 12 13. Minimalnya sudah terbentuk tadi sifat wataknya yang baik. Terbiasa membantu orang tua. Ya, punya keterampilan skill sederhana untuk kemandiriannya sendiri. Ya, nyuci piringnya sendiri, nyuci bajunya sendiri. Ya, melipat bajunya. Ya. Nah, ini semuanya ketika sudah terbiasa ini, dan juga keterampilan bergaul tadi, terbiasa dia menghadapi teman yang usil, dia harus sabar. Ya. Dia harus tasamuh, lapang dada, berjiwa besar. Ya. Terbiasa menolong teman yang lemah, yang suka, yang gak punya, yang butuh ditolong. Lah, ini keterampilan bergaul. Lah, jadi sekalian, ketika di awal 7 tahun pertama dan kedua ini kita fokus pada mengimankan dan mengadapkan pembentukan sifat watak, ya, sambil berjalan juga meletakkan dasar-dasar keterampilan kognitifnya, membaca, menulis, berhitung, menghafal. Ya, itu dasar juga. Ya. Nanti kalau agar keterampilan kognitifnya atau kemampuan kompetensi kognitifnya, kecerdasannya supaya meningkat, diasah di 7 tahun yang ketiga, mulai 15 tahun. Ya. 15 tahun, 7 tahun yang ketiga. Ini usia SMA. Ya. Usia SMP kelas 9 gitu ya. Kelas 9. Nah, dia udah mapan, udah punya sifat watak yang baik. Mandiri, dewasa, tahu arah hidup, tujuan hidup. Gitu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan mereka itu tidak melepaskan anaknya untuk mencari ilmu, rehlah li tolabul ilmi. Ya, dari negeri ke negeri. Gak diizinkan merantau mencari ilmu, menulis hadis, mengumpulkan hadis sebelum mereka punya adab yang baik dan terbiasa ibadah dengan baik. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri begitu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahasanya mereka para salaf itu gak mengizinkan anaknya mencari ilmu, keliling ke negeri yang lain sebelum adabnya baik dan terbiasa dengan ibadah. Ibadahnya udah baik, sholatnya udah biasa 5 waktu. Gitu.
udah bagus. Tumaknina. Nah, saya melihat fenomena beberapa kejadian. Kenapa ini kita bahas? Ini ya, bahasnya letak pondasi dasar dalam pendidik itu perlu dipahami oleh orang tua. Karena saya melihat ada kasus-kasus seperti anak, Masya Allah. Ini anak pinter, cerdas, hafal 30 juz. Ya. Keluar dari pondok ke pondok yang lain. Kenapa? Berkasus terus. Pinter, cerdas. Kenapa dia berkasus terus dan dikeluarkan dari pondok ke pondok yang lain? Ya. Bukan hanya 1-2 pondok, sampai mestinya mondok itu kan hanya cukuplah 1 pondok cukup gitu ya. Tapi ini enggak, sampai 3 atau 4 pondok. Karena berkasus lagi di situ, kasus besar, keluarkan lagi, pindah lagi pondok lain lagi, pindah lagi terus. Ya. Ada sesuatu yang salah. Ya. Karena anaknya pinter, ya, dan hafal 30 juz, tapi tidak ada perubahan sifat wataknya. Ya. Tidak ada perubahan sifat wataknya. Tetap aja dia wataknya seperti seorang preman yang nggak terdidik. Lisannya jahat, caci maki, kayak bukan anak pondok, kayak bukan seorang yang hafiz. Ya. Perilakunya kayak preman, suka malak, suka mukul, nendang, minta dengan paksa. Ya. Persis seperti preman yang nggak terdidik, preman jalanan itu. Gitu. Ala kulli hal perlu kita pahami bahasanya. Ya. Pendidikan itu bukan tadi ya, bukan sekedar hanya pokoknya taruh di pondok, kalau mau anaknya soleh taruh di sekolah TKIT, SDIT, pondok pesantren, selesai. Tidak. Enggak. Yang masih SD juga begitu. Ya. Tadi malam saya melihat, di samping saya sholat Isya. Sholat Isya. Samping saya ada 2 anak. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam tuh ngobrol terus. Ya. Karena saya merasa terganggu setelah salam, saya tanya, kamu kelas berapa? Kelas 4. Sekolah mana? Sekolah ini. Masya Allah, ternyata dari SDIT juga. Ya. Nah, kelas 4 sholatnya masih ngobrol. Ya Allah, ini bagaimana ini? Ya. Saya nggak bisa menyalahkan sekolahnya. Ada juga mungkin sisi peran sekolah yang kurang. Tapi yang lebih penting, yang lebih salah lagi adalah peran orang tua yang nggak meletakkan, mungkin nggak pernah ngontrol sholatnya anak. Nggak pernah dikontrol. Orang tua pokoknya udah taruh di sekolah SD itu udah selesai. Ya. Sholat udah biar diajarin sama gurunya. Baca Quran diajari gurunya. Semuanya pasrah, udahlah. Ustaz tolong solehkan anak saya. Nggak bisa begitu didik anak itu. Didik anak itu harus sabar, mendampingi tadi, pendampingan dari kecil sampai dewasa. Seperti para petani itu lihat, kalau petani itu nanam apa misalnya, nanam cabai, nanam timun, nanam sayur, dia tiap hari dia mendampingi tanamannya itu, mengontrol
Dia harus lihat ada hama atau tidak, ini waktunya mupuk atau ya, ada rumput dibuang, dan ini semuanya pendampingan. Tiap hari petani itu nggak mau ninggalin. Kalau petani itu nggak pernah ngontrol tanamannya, udah bisa dipastikan tanaman itu nggak akan baik. Entah ada hamanya, dimakan ulat, dimakan hama yang lain. Ada rumput yang lebih lebat daripada dia. Ada benalu, ada jamur, ada virus, dan itu perlu dikontrol. Ya. Jadi anak-anak yang seperti ini tadi nggak semata-mata salah dari gurunya atau sekolahnya, tapi adalah orang tua. Sekali lagi di awal, ya, di awal kita mendidik anak itu adalah kita harus selalu, kalau namanya pendidik, apa yang diamati? Lisannya anak kita, bahasanya. Bahasa anak kita itu gimana? Kasar, baik, santun, atau tidak? Sifat wataknya, yang kedua sifat wataknya. Bagaimana sifat wataknya? Sifat watak itu hanya bisa diketahui kalau agak sedikit lama, bergaul lama, intens tiap hari. Nanti akan ketahuan, oh dia pelit, oh dia pemalu, oh dia pemberani, oh dia suka. Ini setelah lama mendampingi. Ada perilaku yang langsung, sikap perilaku yang berhubungan dengan keadaan saat itu juga. Bagaimana sikap anak kita ketika ada temannya yang minta, misalnya dia punya kue banyak, ya, bawa kue, temannya minta, gitu. Memberi atau tidak? Ini bisa diketahui dari situ. Nah, orang tua, seorang pendidik itu tadi saya katakan selalu yang jadi prioritas pengamatannya tiap hari adalah bahasanya. Yang kedua sifat wataknya, ketika perilakunya, sikapnya tiap hari bersama teman ketika bergaul. Ya. Kalau ini yang selalu diperhatikan, pendampingan tiap hari, fa insya Allah anak ini akan semakin baik. Ya, anak ketemu Pak Guru, gurunya dia diem aja, nak salam, ya senyum, salam sapa, senyum dulu, salam dulu, assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustaz, sambil salam, cium tangannya. Nah begitu kalau ketemu sama guru. Ini orang tua. Ya, orang tua yang selalu memperhatikan ini, selalu memberikan pesan kepada anak ketika nganter anak ke sekolah, pesan kepada anak, nah patuhi gurumu. Ya, ketemu, senyum, salam, sapa, jabat tangan, cium tangannya. Ya. Selalu begitu. Itu pesan dari, kalau orang tua memberikan pesan sangat beda dengan anak yang tanpa pesan dari orang tua. Tanpa pesan sama sekali. Pokoknya antar ke sekolah udah antar. Nanti jemput. Nggak ada pesan. Sangat beda. Ya. Lah, anak yang dikasih pesan untuk selalu ramah sama guru, hormati guru, dia akan punya sifat watak menghormati, memuliakan, mematuhi, ramah sama gurunya. Yang tanpa pesan tadi nggak punya respect sama guru. Pesan. Yang kedua, kalau perlu orang tua memberikan contoh, ngantar ke anak ke sekolah. Ya, menyapa gurunya, berhenti, turun dari motornya, turun dari mobilnya, salaman pada gurunya. Ya,
sambil gandeng anaknya. Anak melihat ibunya, bapaknya mendatangi gurunya dan ucapin salam sambil mengajarkan anak agar anak ucapin salam dan cium tangannya gurunya. Masya Allah, ini beda, sangat jauh beda dengan orang tua yang enggak memberikan keteladanan juga. Nganter sudah tanpa turun dari motor, tanpa keluar dari mobil, padahal ada gurunya di situ. Ada di pinggir jalan misalnya, ya, ada di pintu gerbang, ya, yang sedang mengamati dan menjemput anak itu. Ada gurunya, tapi ada gurunya itu seperti nggak ada guru. Makanya orang tua nggak turun menyapa guru. Ini kan memberikan contoh kepada anak agar anak nanti menghormati guru. Karena anak melihat ayahku, ibuku menghormati guruku. Ayah ibu aja menghormati guru, apalagi aku. Efeknya jauh beda. Efeknya jauh beda. Ini keteladanan. Ya, ada pesan, ada keteladanan. Ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Ada pesan, ada keteladanan. Penting untuk kita perhatikan. Insya Allah akan, kalau ada pesan, ada keteladanan, kemudian ada apresiasi dari orang tua. Kalau pulang tanya, apa yang tadi kamu udah bantu guru apa saja? Apa yang kamu lakukan? Ketemu sama gurunya siapa saja? Apa yang kamu lakukan? Kamu ketemu sama kawanmu apa saja? Apa yang kamu lakukan? Lah ini. Intinya ketika orang tua selalu memberikan menagih, mempertanyakan tentang sikap dan perilaku anak, ini anak akan memperbaiki sifat wataknya terus, perilakunya terus. Tapi kalau yang ditagih cuman tadi dapat berapa, ujian dapat berapa, ujian dapat berapa, hafalan dapat berapa, hanya itu. Ini kognitif, ini kecerdasan. Makanya anak akhirnya hanya belajar sekolah itu untuk kecerdasan saya, untuk pintar saja. Hubungan dengan guru, dengan teman itu nggak penting. Karena nggak pernah ditanyakan oleh ayah, nggak pernah ditanya sama ibu. Nggak pernah ditanya, kamu tadi bantu kawan nggak? Ya, nolong kawan nggak? Memberi kawan nggak? Dan nggak pernah ditanya. Nah, ini bedanya pendidik dengan pengajar itu di situ. Kalau pengajar yang ditanyakan selalu nilai, angka, berapa hafalan, ya, bisa apa gitu ya. Tapi kalau pendidik, ya, itu yang ditanya adalah sikap, perilaku. Ini anak akan semakin baik, semakin dewasa, semakin tambah umur, semakin baik sifat wataknya. Ya, kalau sifat wataknya baik, nanti kalau dia pinternya memberikan manfaat bagi orang lain. Ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Itu, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Ya, pinternya punya skillnya bermanfaat untuk orang lain juga. Kenapa? Sudah dibekali, dasarnya adalah sifat wataknya sudah baik. Itu dasar, pondasi dasar. Pondasi dasar dalam mendidik itu adalah meletakkan dasar-dasar sifat watak yang baik tadi. Nah, ini yang kita lalai pada umumnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kami kembalikan kepada MC. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas materinya yang sangat mencerahkan di kesempatan siang hari ini Ustaz.
Baiklah keluarga hijrah, telah kita dengarkan tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz kita di siang hari ini, yakni oleh Ustadz Yusuf Iskandar Hafizahullah dalam program Muslim Parenting, yakni dengan tema pondasi dasar dalam mendidik anak. Dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, namun sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Gunakan interaktif nomor SMS dan WhatsApp Hijrah Radio di 0811 775 1023. Jazakumullah khairan keluarga hijrah, Anda masih bersama kami di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini ialah program Muslim Parenting bersama Ustadz Yusuf Iskandar Hafizahullah. Yakni tadi Ustadz telah menyampaikan materi mengenai pondasi dasar dalam mendidik anak, dan saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda bisa bertanya secara langsung di GSM online 081170311023 atau di telepon WhatsApp kami di 081177511023. Dan untuk pertanyaan melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp, silakan Anda bisa menuliskan nama, alamat serta pertanyaan Anda dan dikirim ke 081177511023. Dan bagi Anda yang menyaksikan kami melalui pesan live di TikTok kami, silakan yang ingin bertanya, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, namun Ustaz, dan mohon izin membacakan pertanyaan yang telah ada di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh melarang anak untuk bermain bersama anak-anak lain di sekitar rumah ini, Ustadz? Karena anak-anak di sekitar rumah tersebut ngomongnya banyak yang nggak benar, Ustadz, dan suka main tangan. Pernah dibiarkan bermain sampai di rumah itu ada kata-kata yang nggak benar, Ustadz, dan terus tahu nyanyi-nyanyi, dan ke kamar mandi pun jadi takut karena ternyata di luar ikut teman-temannya nonton film hantu-hantu ini, Ustadz. Ini mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Baik. Kalau saya ulang pertanyaannya dulu ya, mungkin yang di FB gak dengar. Jadi boleh nggak melarang anak bermain dengan teman-teman yang memang punya pengaruh buruk? Dia main hantu-hantuan sampai dia ketakutan masuk kamar mandi, yang juga ngomong jorok itu. Tentu kita sudah tahu karakter anak kita. Ada karakter anak itu mempengaruhi, ada karakter anak yang mudah terpengaruh. Nah, ya, kalau anak kita itu anak yang mudah terpengaruh, jadi, nah, mudah terpengaruh, maka dia harus selalu ada pesan, nak, gak boleh niru yang jelek, ngomong jorok gak boleh, ya, ngomong jorok gak boleh, ya. Teman yang jahat jangan ditiru. Yang boleh ditiru siapa, nak? Rasulullah. Yang boleh ditiru siapa, nak? Para sahabat Nabi yang sudah jadi ahli surga, ya, sudah dijamin masuk surga, udah dapat ridhonya Allah Ta'ala, radhiyallahu anhu wa radu'an. Yang ditiru itu mereka itu Rasulullah, para nabi, para sahabat Nabi, para ulama yang saleh. Itu yang ditiru, nak. Ada pesan seperti itu, ya. Melarang sama sekali tidak boleh bermain itu jadi masalah, ya. Lah, untuk anak kita yang tadi hanya mudah terpengaruh tadi, boleh bermain tapi sebentar, ya. Pertama sebentar, yang kedua hanya dengan si fulan dan fulan, gitu ya. Nggak boleh main sama si fulan dan alan yang kita udah tahu karakternya jahat, ya. Kasih tahu, ya, kamu boleh main keluar tapi nggak boleh main sama dia, sama ini dan ini. Boleh bermain dengan ini dan ini.
ya. Kemudian kasih batasan waktu, karena mungkin kita juga nggak bisa ngontrol dia bermain dengan orang yang teman yang kita larang tadi atau tidak. Maka kasih batasan waktu supaya nggak sampai akrab banget, hanya sekedar kenal, ya, sekedar kenal. Ini dari sekedar kenal. Nanti pulang memang kita efeknya adalah kita selalu mencuci yang ngotor tadi, istilahnya cuci piring lah. Pulang ternyata bawa kata baru, kita harus nggak boleh ngomong gitu. Nah, itu jorok. Kamu tahu nggak itu artinya? Biasanya anak yang masih kecil polos tuh nggak ngerti artinya. Pokoknya kawan yang ngomong kayak itu dia pun nirukan, hanya meniru. Itu ya. Anaknya temennya maki-maki, dia ikut maki-maki, tapi dia nggak ngerti apa artinya. Itu yang seperti ini hanya sekedar meniru, nggak ngerti sama sekali, nggak menjiwai apa yang dia sampaikan. Dan ini lebih mudah untuk dicuci, ya apa? Lebih mudah untuk bersihkan, dinasehati. Ya, konsekuensinya kalau dia terpengaruh, niru, maka nggak boleh bermain selama berapa hari, dikurung di rumah. Itu. Ini ketegasan. Boleh nanti setelah dia masa hukuman selesai boleh tapi tetap dikasih hati-hati lagi. Ingat, ini Umi kasih kesempatan lagi yang bermain, tapi tidak boleh menirukan kata-kata yang buruk kepada teman. Ya, kamu boleh bermain tapi nggak boleh jadi orang jahat. Ya, nggak boleh jahat. Ini anak yang terpengaruh. Adapun anak kita kalau punya sifat yang kuat untuk mempengaruhi, dia punya leadership yang tinggi. Ya. Kepada anak kita ini kita kasih tahu, nah, kamu itu cocok jadi pemimpin. Ya. Temanmu pada ngikut, niru, berbuat. Kalau kamu ngasih contoh yang baik, kamu akan dapatkan pahala teman-temanmu yang meniru kamu. Pahalamu banyak melimpah. Dicintai oleh Allah, dicintai Rasul, dicintai semua manusia. Kamu masuk surga. Hebat kan? Keren kan? Nah itu. Sampaikan kepada anak. Ayah, ibu, yakin kamu bisa memberikan contoh yang baik. Jangan kamu kasih contoh yang buruk. Kalau kamu kasih contoh yang buruk, suka maki-maki, ya, kamu ikut menanggung dosa. Bukan hanya berdosa untuk dirimu saat kamu maki-maki, kamu ikut menanggung dosa kawanmu yang meniru. Nah ini, yang niru, adik-adikmu niru, kamu maki-maki, kamu ikut nanggung dosa. Akhirnya dosamu banyak. Dan kamu masuk ke neraka. Pilih mana? Pilih ngasih contoh yang baik. Lah ini. Jadi anak itu perlu diberikan satu pemahaman. Kalau dia ngasih contoh yang baik, ngomong baik dan seterusnya, dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang teman-teman yang mengikutinya. Ini. Sehingga dia bersemangat. Gitu ya. Ala kulli hal, nanti pulang kamu tadi sudah ngasih contoh sama temanmu apa? Kasih contoh apa? Ya, ngomong jorok enggak? Enggak. Nah, apa contoh yang sudah kamu? Waktu dengar azan saya langsung pulang dan ngajak teman-teman, ayo kita sholat dulu. Keren. Lah, ini berarti kita sudah didik anak. Inilah pendidikan. Inilah pendidikan sekalian. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar calistung, membaca, menulis, berhitung, menghafal. Tapi keterampilan bergaul. Ya. Dia bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, 6 Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ahmad di Batam tadi Ustaz. Semoga bisa mencerahkan bagi beliau yang bertanya dan kita yang mendengarkan pada kesempatan siang hari ini Ustaz. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini datang dari saudara Abdul di Bengkong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika anak sering melanggar aturan yang sudah disepakati nih Ustaz, apakah lebih baik memberinya hukuman tegas atau mencari pendekatan yang lebih lembut lagi nih Ustaz? Ini mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Ya, kalau sudah sering dinasihati tapi melanggar, memang harus ada sanksi. Ya, awalnya mungkin pelanggaran pertama nasihat, kedua nasihat, ketiga diulang lagi pada pelanggaran yang sama loh ya. Kalau beda pelanggarannya, ini beda lagi. Kalau pelanggaran yang sama diulang sampai 3 kali, yang ketiga kali suruh pilih hukuman. Suruh milih, kalau masih anak-anak suruh pilih. Kamu pilih nyapu teras, atau merapikan kamar, atau nyuci piring. Ya. Selama 2 hari, 3 hari tergantung daripada beratnya pelanggaran. Ya, mau berapa hari? Pilih mana? Ya. Jangan hanya sanksi itu anak yang mau. Enggak, kita yang harus membuat. Dia suruh pilih, tapi kita tetap memberikan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan tingkat kemampuan anak atau perkembangan anak. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, 6 Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaan saudara Abdul di Bengkong tadi Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang beliau tanyakan di siang hari ini Ustaz. 6 Ustaz, sepertinya pertanyaan dari saudara Abdul di Bengkong ini merupakan pertanyaan terakhir kita di siang hari ini Ustaz. Dan mungkin sebelum kita tutup program Muslim Parenting kita di siang hari ini, ada sedikit penutup dari Ustaz dari materi yang Ustaz sampaikan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah. Tibalah kita membuat kesimpulan bahwa mendidik anak itu gak cukup hanya menyerahkan anak ke sekolah atau ke pondok. Gak cukup hanya mengajarkan calistung, membaca, menulis, berhitung, dan menghafal. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pendampingan. Membentuk akhlak, sifat watak. Supaya menjadi sifat wataknya ya harus dibiasakan. Diberikan. Biasakan berarti harus berulang kali. Dibiasakan tiap hari rutin. Dan juga harus ada keteladanan. Ada nasihat, ada keteladanan. Ada reward, ada punishment. Ya. Ini insya Allah. Jadi sekali lagi para orang tua jangan hanya menyerahkan bulat-bulat hanya ke sekolah atau ke pondok. Ya. Karena banyak anak-anak yang seperti ini sehingga mau ditaruh di pondok mana saja yang paling hebat tetap rusak. Tetap rusak. Kenapa? Nggak terbentuk. Pondasi dasarnya nggak ada. Ya. Orang tuanya dulu nggak pernah meletakkan dasar-dasar sifat watak yang baik. Maka taruh di mana saja, di pondok mana saja, sekolah mana saja, tetap dasarnya itu liar ya liar, dasarnya kasar ya kasar. Dasarnya sudah rusak dulu, nggak pernah diurus ya tentang sifat wataknya. Ya akhirnya rusak juga. Ya. Apalagi tadi orang tua memang enggak, pokoknya serahkan ke sekolah, taruh di sekolah yang Islam, sudah selesai. Enggak, ini pendampingan. Maka saya melihat ada orang tua walaupun anaknya di sekolah Islam, di pondok, dia ada kontrol tiap minggu datang, ya, mengakrabi anak, menanyakan tentang sifat wataknya, tentang perilakunya.
kepada gurunya dan seterusnya. Jadi anaknya jadi baik. Inilah orang tua yang pendidik yang sebenarnya. Ya. Bukan orang tua yang hanya menyerahkan, udah taruh sekolah, taruh di pondok, serahkan kepada gurunya, udah selesai. Tidak. Yang seperti ini banyak yang akhirnya kecewa. Aku udah sekolahkan, sekolah Islam dari TK, dari SD, SMP, pondok, nggak juga jadi soleh. Ya, bukan salah pondoknya, bukan lembaga sekolahnya, tapi adalah kesalahan orang tua dari awal sebelum sekolah, nggak pernah meletakkan, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini yang sangat menentukan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz, atas materi ilmu, nasihat dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh keluarga Hijrah di kesempatan siang hari ini Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan di kesempatan siang hari ini dapat bermanfaat bagi kami, dapat kami ambil ibrahnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jazakumullah khairan juga kepada keluarga Hijrah yang telah bertanya di siang hari ini. Tadi ada Bapak Ahmad di Batam dan Saudara Abdul di Bengkong. Dan jazakumullah khairan juga kepada keluarga Hijrah yang telah mengikuti program di siang hari ini, baik melalui analog kami di 102,3 FM Hijrah Radio ataupun melalui live streaming di www.hijrahfm.com, dan juga mungkin melalui aplikasi TuneIn dan Radio Garden di Hijrah Radio, dan secara langsung menyaksikan kami melalui live TikTok. Barakallahu fikum. Dan Ana yang bertugas pada kesempatan siang hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilapan. Dan kita tutup program Muslim Parenting kita di kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hijrah, baru saja Anda ikuti Muslim Parenting. Nantikan